Baiklah, perkenalkan nama saya Ernesto Medao dengan NIM 230240027 dari kelas 5 TI 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan, di mana pada saat ini kita akan masuk ke dalam tahap pengambilan keputusan. Kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Di mana yang paling pertama, sebelum kita mengambil keputusan dengan menggunakan AI, yaitu kita memerlukan fase intelijen. Fase ini berfungsi atau berfokus pada mengidentifikasi dan memahami masalah. Ini adalah langkah awal yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan, di mana hal pertama yang harus kita lakukan yaitu identifikasi masalah, di mana kita harus menentukan apakah ada masalah, identifikasi gejalanya, dan definisikan secara eksplisit. Penting untuk membedakan antara masalah dan gejala dari suatu masalah. Yang kedua yaitu klasifikasi masalah, di mana kita dapat masalah dan dapat kita kategorikan dalam berbagai tingkat-tingkat strukturnya, yaitu yang pertama masalah terprogram, di mana masalah terprogram sendiri adalah masalah yang berulang dan rutin, yang memiliki model standar yang telah dikembangkan. Contohnya seperti jadwal mingguan karyawan. Yang kedua yaitu masalah tidak terprogram, di mana masalah ini tidak terstruktur, belum dikenal dan tidak terjadi berulang. Contohnya adalah keputusan merger atau akuisisi. Yang ketiga yaitu penguraian masalah atau decomposition. Masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi beberapa submasalah yang lebih sederhana. Ini mempermudah kita menyelesaikan masalah tersebut dan komunikasi. Yang keempat yaitu kepemilikan masalah. Penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut. Fase ini berakhir dengan pertanyaan atau pernyataan masalah yang formal. Berikutnya yaitu fase desain. Fase ini melibatkan penemuan, pengembangan, dan analisis tindakan yang mungkin dilakukan, yaitu yang pertama, konstruksi model. Sebuah model pengambilan keputusan dibangun untuk merepresentasikan sistem, dan ini termasuk mengonsepkan masalah dan mengabstraksikannya menjadi bentuk kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua yaitu komponen model, di mana terdiri dari variabel keputusan, menggambarkan alternatif yang harus dipilih oleh manajer. Yang kedua yaitu variabel hasil, menunjukkan tujuan atau sasaran masalah seperti laba atau pendapatan. Yang ketiga yaitu variabel yang tidak dapat dikendalikan, yang menggambarkan lingkungan seperti kondisi krisis ekonomi. Yang ketiga yaitu prinsip pilihan. Ini adalah kriteria yang menggambarkan apakah sebuah solusi dapat diterima atau tidak. Yang keempat yaitu pendekatan pemodelan, di mana terdiri dari model normatif atau optimalisasi. Model ini bertujuan untuk menemukan alternatif terbaik dari sebuah atau semua alternatif yang mungkin. Dan berikutnya itu model deskriptif. Model ini menggambarkan berbagai hal sebagaimana adanya. Model ini memeriksa performa sistem untuk sekumpulan alternatif yang sudah ditentukan, tetapi tidak menjaminkan solusi yang optimal. Solusi atau simulasi adalah salah satu metode pemodelan deskriptif yang paling umum. Berikutnya itu kita masuk ke dalam fase pilihan, di mana fase pilihan adalah tahapan sebuah keputusan nyata yang dibuat dan komitmen untuk mengambil suatu tindakan tertentu sebelum diambil. Fase ini mencakup yaitu yang pertama pencarian solusi. Fase ini mencakup pencarian, evaluasi dan rekomendasi solusi yang tepat untuk model. Solusi adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel keputusan dalam suatu alternatif yang telah dipilih. Yang kedua yaitu pendekatan pencarian, di mana pendekatan pencarian terdiri dari tiga hal, yaitu teknik analitik,
di mana kita memecahkan suatu formula, yang kedua yaitu algoritma, prosedur-prosedur langkah-langkah, dan yang ketiga yaitu heuristik atau aturan utama. Dan berikutnya yaitu evaluasi. Setiap alternatif harus dievaluasi. Analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan ketangguhan suatu alternatif. Sedangkan analisis bagaimana jika digunakan untuk menyelidiki perubahan besar pada parameter. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan, proses pengambilan keputusan terbagi menjadi tiga fase yang berurutan. Dimulai dengan fase intelijen, di mana masalah diidentifikasi dan dipahami secara mendalam, termasuk mengklasifikasinya dan menentukan siapa yang bertanggung jawab. Selanjutnya, fase desain berfokus kepada pembangunan model untuk merepresentasikan masalah dengan tujuan untuk menemukan solusi yang optimal atau normatif atau sekedar layak deskriptif. Dan akhirnya, fase pilihan adalah tahap di mana sebuah keputusan konkret dibuat setelah mengevaluasi alternatif yang ada. Dalam fase ini, berbagai teknik dan analisis seperti analisis sensitivitas digunakan untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih adalah pilihan yang tepat. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tahap pengambilan keputusan untuk kecerdasan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Semoga materi yang saya bawakan ini bisa menjadi berguna bagi teman-teman yang melihat video ini dan bisa juga menambah wawasan tentang AI di dalam kehidupan kita. Terima kasih.